pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Oh yeah, hanya di dalam namanya. Mari sama-sama nanya, angkat suaramu, naikkan pujian ini, kata kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, bersyukur di hadapan Allah kita yang dahsyat. Yeah, 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 yeah. Mari sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kita, sehingga saat ini kita masih ada sebagaimana ada. Itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami patut untuk bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana ada. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami, Pendeta Amos Osea, akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan khusus bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat firman-Mu itu yang memerdekakan kami, yang memberikan kemenangan bagi kami, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik usul leader Tuhan, Dave Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan puji-pujian yang kami naikkan, yang kami persembahkan untuk bagi kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di dalam puji-pujian, Engkau yang bertakhta dalam puji-pujian. Di saat kami menaikkan, kami nyanyikan, Engkau hadir dan Engkau melawat kami. Bahkan juga berdoa bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang melayani, tim pelayanan Tuhan, Engkau urapi, Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka mempersiapkan pelayanan itu bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau memberkati mereka,
gereja. Kami percaya juga mereka merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Engkau sembuhkan, yang susah Engkau Tuhan kuatkan Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu akan diberkati lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami berdoa segala roh-roh kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah online ini Tuhan. Kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengah sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama-sama. Haleluya, shalom saudaraku. Mari kita berdiri bersama, naikkan pujian di hadapan Allah kita. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur atas kasih setianya dan penyertaannya yang sempurna. Come on, bertepuk tangan bersama, puji dan agungkan namanya. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh yeah. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on jemaat Tuhan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia Allah yang setia dan percaya, pertolongannya indah pada waktunya. Haleluya. Kita bersyukur. Oh yeah. Kami bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh yeah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan syukurmu melalui pujian ini. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh dulu, sekarang dan
hormat bagi Allah kita. Tetap nikmati kebaikan Tuhan. Lihat kiri kananmu, kasih tos dan katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, kota benteng yang teguh. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama dengan pujian yang di hadapannya. Hey, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Oh, Dia Allah bagi kita, oh yeah, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersuka memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nikmati kebaikannya setiap hari, setiap saat dalam hidupmu. Percaya, Allah turut campur tangan dan mengatakan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Oh, mari bersyukur padanya. Haleluya. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan lihatlah kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat
semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, semua disediakan bagimu dan bagiku. Mari katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan lihatlah kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Mari katakan, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Bapa. Kami aman bersama-Mu, kami lebih dari pemenang, sebab Kau-lah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkat suaramu katakan, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, oh, yang mengasihi Dia. Kami mengasihi Engkau Bapa, lebih dari nafas kami. Kau segalanya bagiku, segalanya bagiku, tak tergantikan oleh apapun. Oh, Kau tetap Allah untuk selama-lamanya. Kau tetap Allah untuk selama-lamanya. Oh. Katakan pujian ini, tinggikan, come on. Ditinggikan Yesus Tuhan. Katakan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
Kita berdoa untuk firman Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Mungkin ada di antara kami pada hari-hari terakhir ini sedang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan, sakit penyakit. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang perkasa, yang tetap menopang kehidupan kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman, supaya firman Tuhan dalam kebenaran memberikan kami kekuatan, kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu ada jawaban dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita bersyukur karena Indonesia, Tuhan berkati 75 tahun kemerdekaan. Itulah sebabnya saudara lihat, saya pakai batik yang khusus ini, batik warna merah putih, sapu tangan juga merah putih. Kita juga berdoa saudara untuk bangsa kita secara khusus melalui Zoom. Dan kita percaya walaupun dalam situasi yang berat seperti ini, katanya ada penurunan secara ekonomi di tengah bangsa kita. Ada masalah yang mungkin juga masalah sosial, bisa juga merembet ke masalah politik. Tapi kita selalu berkata dengan iman, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera Tuhan bagi Indonesia. Puji Tuhan. Saya masih berbicara pada bulan ini tentang iman, tentang faith. Yang saya bacakan dalam Markus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Yang berkata begini, kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang berikutnya mengatakan, ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya lalu pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, menurut sebuah penelitian untuk melawan COVID-19, kita memang sedang bergumul untuk menemukan vaksin. Sekarang udah masuk dalam fase yang ketiga katanya. Puji Tuhan saudara, kalau vaksin bisa ditemukan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi katanya untuk melawan COVID-19 kita memerlukan imunitas tubuh yang baik. Katanya kalau orang tidak punya kondisi tubuh yang baik, yang namanya virus corona itu bisa tertular dalam dirinya. Nah, ada yang mengatakan kalau orang punya daya tahan tubuh sudah lemah, ada semacam kayak indikasinya atau semacam kayak symptomsnya atau gejala-gejalanya. Misalnya mudah masuk angin, dia jadi pilek, ya, dia alergi, terus dia mengalami masalah dengan tubuh, ya, dia punya sistem tubuh yang menurun, ya, stres dalam waktu yang lama dan segala macam. Ini indikasinya, saudara boleh perhatikan, ya, kita harus terus menjaga kondisi tubuh kita yang sehat. Makanya kita harus olahraga, kita harus punya menu makanan yang baik, jangan 4 sehat 5 apa, kolesterol itu jangan kita terlalu saudara banyak. Garamnya, gulanya terlalu tinggi supaya tubuh kita tetap sehat saudara. Nah, ada pertanyaan, apakah iman itu bisa memberikan pengaruh bagi seseorang? Ya, apakah iman seseorang itu
bisa mengaruhi kesehatannya. Seorang profesor yang bernama Profesor Leonard Leobofici, susah banget namanya ya. Profesor Leonard Leobofici meneliti lebih 400 pasien selama 4 tahun. Dia menemukan bahwa ternyata kalau orang berdoa ada efeknya, ada pengaruh terhadap hasil akhir pasien. Dan pasien katanya tidak perlu tinggal di rumah sakit lebih lama. Kesimpulannya, ini dokter yang mengatakan doa seharusnya dipertimbangkan penggunanya dalam praktek klinis. Tahun 98 dibikin penelitian terhadap pasien yang menderita terpapar karena penyakit AIDS. Ya, ditemukan bahwa 6 bulan setelah didoakan secara diam-diam. Jadi orang-orang yang menderita karena virus AIDS didoakan secara diam-diam dan terbukti bahwa kebaikan atau kondisi tubuh mereka secara signifikan terjadi orang-orang yang didoakan ini. Jadi saudara, iman ternyata memberikan pengaruh terhadap kesehatan seseorang, saudara. Pertanyaannya, iman yang seperti apa yang menghasilkan kuasa Tuhan, yang menghasilkan mujizat Tuhan? Karena ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya, ada anggota gereja, ada orang Kristen, ada orang yang berkata sama saya, Pak, saya sudah berdoa Pak, saya beriman, saya percaya Pak, tapi kok gak ada hasilnya, gak ada sesuatu yang berdampak dalam hidup saya, kok penyakit saya belum disembuhkan, kok rumah tangga saya belum dipulihkan, saat ini Pak saya punya usaha masih dalam keadaan yang terpuruk, saya belum bisa bayar hutang saya. Saudara-saudara, mari kita lihat iman yang seperti apa yang menghasilkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang pertama saya menemukan adalah iman yang bersinergi. Markus pasal yang kedua ayat 4 dan 5 mengatakan begini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saya tekankan sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saya kasih bold warna kuning. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin saudara berkata, Pak, apakah istilah sinergi itu istilah Alkitabiah? Setahu saya istilah sinergi itu dari dunia manajemen. Ada orang namanya Stephen Covey menulis buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Bukankah Stephen Covey yang mempopulerkan istilah sinergi? Saudara-saudara, saya menemukan dalam Alkitab istilah sinergi itu sudah ada dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu sebelum yang namanya Stephen Covey mempopulerkan istilah ini. Istilah sinergi kata Yunani adalah sunergeo, sunergos, yang artinya turut bekerja, menolong, turut bekerja bersama. Saya sering mengutip Roma 8 ayat 28 dalam situasi yang seperti ini, pandemik virus corona. Kita harus mengaminkan Roma 8 ayat yang ke-28 yang berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Itu kata Yunani adalah sunergo. Jadi Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bersama dalam segala sesuatu. Termasuk dalam situasi yang berat seperti sekarang ini. Termasuk dalam pandemik virus corona. Ada yang mengatakan apakah ini ada teori konspirasi? Ada konspirasi di mana Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, bahwa saudara berkata, Pak, saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati saya, segenap hati saya percayakan kuasanya, saya percayakan kasihnya. Saudara-saudara, percayalah ayat ini digenapi dalam kehidupan saudara. Apapun yang kita alami saat ini saudara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, istilah sinergi, orang sering mengatakan saudara, sinergi itu 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa 3. Bisa 4, bisa 5, bisa 10. Kalau saudara perhatikan bentuk formasi V ketika burung angsa terbang. Itu menunjukkan saudara ada sebuah sinergi. Karena kalau burung itu terbang dengan formasi seperti ini. Maka efisiensinya naik sebesar 71% dibandingkan kalau mereka yang namanya burung-burung ini terbang sendiri-sendiri. 2 ekor kuda menarik beban bersama juga kekuatannya double, triple. Ya, mungkin juga 10 mungkin seekor kuda bisa 10 kilogram tarikannya. Tapi kalau dikombinasikan bukan 10 kali 2. Tapi bisa 10 kali 3, bisa 10 kali 4. Pohon-pohon yang ditanam berdekatan itu seringkali lebih subur.
Kadang-kadang saudara mohon maaf ya, kalau gereja deket-deketan kan ada yang berkata, aduh ya gereja saya ya sekarang ya di samping gereja saya, nggak jauh dari gereja saya ada gereja baru berdiri ya gitu. Oh, orang mulai takut saudara ya, mohon maaf nih saudara, ini mohon maaf, ini bukan gereja Indonesia, ini gereja di Afghanistan ya gitu. Saudara, justru makin banyak gereja kita makin bisa sinergi dan menuai banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, lidi yang diikat menjadi satu, itu kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya sebatang lidi yang bisa dipatahkan dengan mudah. Tapi kalau lidi diikat tidak mudah dipatahkan, sangat sulit. Saudara, ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Namanya Helen Keller. Helen Keller berkata begini, alone we can do so little, together we can do so much. Melakukan sendiri itu hanya menghasilkan sedikit. Tapi lakukan bersama akan menghasilkan sesuatu yang besar, so much. Helen Keller adalah wanita yang lahir dalam keadaan yang sangat terbatas secara fisik. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa berbicara. Tetapi dia adalah wanita yang memberikan inspirasi bagi jutaan orang di dunia. Dia meraih yang namanya penghargaan dari banyak kampus. Dia menjadi seorang sarjana dari Harvard University dalam keadaan yang sangat terbatas tadi, saudara. Kenapa? Karena ada namanya Anne Sullivan. Seorang yang sangat berjasa dalam hidupnya, yang membantu dia. Dia pun juga dibantu oleh banyak orang. Sehingga Helen Keller berani berkata, kalau sendiri kita hanya melakukan sedikit saja. Tapi kalau kita melakukan bersama, hasilnya luar biasa. Saudara, kita harus punya iman yang bersinergi. Karena kalau kita bersinergi, keuntungannya besar. Yang pertama, kita lebih efisien, beban lebih ringan. Kita menyatukan kekuatan, saling menguatkan, lebih kreatif. Itu penelitian secara manajemen, secara SDM. Orang bersinergi itu jauh lebih efektif. Apalagi iman kita, perhatikan saudara Markus 2 ayat 4-5. Ketika mereka saudara sama-sama menggotong seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Kalau saudara lihat di sini, karena mereka punya rumah pada zaman itu saudara terbuat atapnya dari clay, nggak seperti zaman sekarang saudara. Jadi mereka bisa buka. Mungkin saudara ya. Ya kalau zaman dulu waktu saya masih kecil kan, kalau orang rame kita mau bisa terobos, kita ngomongnya begini, air panas pinggir, air panas pinggir, air panas pinggir. Rupanya pada waktu itu belum ada yang gitu-gitu. Saking asiknya mereka mendengar firman, ada yang berkata ini kemungkinan rumahnya Simon Petrus di Kapernaum. Ini kota asalnya Simon Petrus. Kemungkinan besar saudara pada waktu itu orang-orang mendengar berita tentang Yesus. Dan ketika Yesus mengajar tidak seperti pada ahli Taurat orang Farisi. Karena Yesus mengajar dengan kuasa dan urapan Tuhan. Sehingga orang begitu asik ya mendengarkan Yesus. Padahal saudara rumah Petrus ini sangat kecil. Apa yang dilakukan? Mereka bersinergi. Orang lumpuh ini mungkin berkata udah deh besok-besok aja deh kalau Yesus mampir. Dari 4 orang ini mungkin salah satu berkata udah deh. Ya, kita tunggu aja kalau Yesus lewat. Tapi ada yang lain berkata, enggak, kita coba. Oh, gimana caranya? Ya, kita jebol, kita naikin, kita pelan-pelan gitu. Jadi saudara mereka bersinergi. Makanya Alkitab katakan ketika Yesus melihat iman mereka. Orang kalau bersinergi jadi kreatif. Itu yang dikatakan saudara dalam ilmu manajemen. Ketika kita duduk bersama, ya 5 ide yang disatukan akan menghasilkan ide yang luar biasa. Saya menemukan dalam Alkitab ketika gereja mula-mula Kisah 1 ayat yang ke-14. Sinergi iman gereja Yerusalem. Mereka bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dan menghasilkan kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bukannya pada hari Pentakosta saya menemukan dalam Kisah 4 ayat 31 saudara. Ketika mereka sedang berdoa. Apa yang terjadi saudara? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh Roh Kudus. Itu kenapa? Karena Kisah 4 ayat 32 mereka sehati sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saya suka mengatakan gereja mula-mula adalah milikmu. Saya ulangi lagi milikmu. Saudara, ketika India dilayani oleh William Carey bersinergi dengan timnya. Di balik hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Di balik pemimpin yang sukses. Karena pemimpin ini tahu bagaimana dia bisa bersinergi. William Carey bersinergi dengan timnya dalam iman. Sehingga dia tercatat sebagai salah seorang misionaris yang paling berpengaruh dalam pelayanan di India. Saudara, ketika John Wesley dan Charles Wesley melayani. 2 kakak adik ini bersinergi. Dia punya tim yang luar biasa.
Sehingga dikenal sebagai pengkhotbah yang luar biasa John Wesley. Charles Wesley penulis lagu Kristen yang juga Tuhan pakai dengan luar biasa. Billy Graham sering disebut sebagai pendetanya orang Amerika. Saudara-saudara, tapi Billy Graham punya tim 40 tahun bersama-sama. Saudara-saudara, mereka bersinergi menghasilkan tim yang luar biasa. Iman kita harus bersinergi. Kita hidup dalam masyarakat yang individualistik. Lu gue. Di gereja juga demikian, walaupun kita sama-sama dalam satu gereja. Tapi kita tidak bersinergi. Saat ini kita gak bisa ibadah sama. Tapi saudara, walaupun kita dipisahkan dalam lokasi yang berbeda-beda. Rumah kita masing-masing kita beribadah. Tapi kita menyatukan iman kita. Sehingga haleluya berbulan saudara. Kita berbulan nih ibadah yang seperti begini. Tapi kita tetap bersinergi dalam iman. Suami istri yang punya masalah. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita bersinergi dengan sesama kita? Bukankah kita dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan? Dalam pernikahan itu bukan dua tapi jadi satu. Become one flesh. Suami istri ayo sinergi. Jangan saling menyalahkan. Yang terjadi adalah kalau kita punya masalah. Kita suka blaming others. Ini salahnya papi, ini salahnya mami. Mama sih begitu, papa sih begitu. Kamu yang kagak benar. Saudara-saudara, kalau kita punya masalah dalam keluarga, mungkin anak kita, ya kita sesali keadaannya seperti sekarang ini. Mungkin juga ada di antara kita saat ini punya masalah keuangan. Jangan kita saling menyalahkan. Tapi mari kita bersinergi dalam iman. Maka kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus punya iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Kenapa? Karena dalam Markus 2 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata begini. Anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam perjanjian lama seringkali dosa dan penyakit dikait-kaitkan. Seringkali saudara kalau kita baca dalam 2 Tawari 7:14, Mazmur 41 ayat yang keempat sampai dengan Hosea pasal 14 ayat yang keempat. Digambarkan bahwa dosa yang menyebabkan orang sakit. Memang ketika manusia berdosa dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Memang saudara harus kita akui ada yang namanya dosa yang menyebabkan orang sakit. Ya, tapi selalu saya katakan saudara, tidak semua penyakit kita karena dosa. Saya pernah khotbahkan saudara Yohanes pasal 9. Ya, orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dosa siapa? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Karena ini konsepnya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Orang Yahudi, orang Israel selalu mengkaitkan yang namanya sakit penyakit dengan yang namanya dosa. Tidak selalu saudara yang namanya penyakit karena dosa. Seringkali seperti dalam kitab Ayub, Tuhan mengizinkan ada sakit penyakit dalam diri Ayub. Untuk apa? Menguji iman Ayub. Saudara-saudara, saya tidak akan bahas secara mendalam soal ini. Namun saudara, saya menemukan dalam Alkitab bahwa kalau orang mengaku dosa, seringkali saudara, dia mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Mazmur Daud berkata dalam ayat yang kedua dan 3, Mazmur 32. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saya pernah menceritakan kesaksian seorang wanita yang hidup dalam kepahitan. Wanita ini mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Jadi dia kepahitan sama ayah tirinya. Dan setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus melayani sekolah Alkitab, dia kena penyakit yang aneh karena perutnya itu seperti kayak ada benjolan di perutnya. Sudah didoain oleh banyak hamba Tuhan, sudah dilayani oleh banyak hamba Tuhan, sudah macam-macam. Tapi gak sembuh-sembuh. Satu kali dia ketemu seorang hamba Tuhan ini. Seorang hamba Tuhan yang pernah menjadi mentor saya, mentor rohani saya. Jadi pembimbing rohani saya. Dia melayani perempuan ini dan ternyata hamba Tuhan ini dapat sesuatu dari Tuhan. Bahwa perempuan ini masih menyimpan kepahitan. Dan ketika ditanya betul, dia masih punya kepahitan terhadap ayah tirinya. Dan setelah dia berdoa dan mengampuni ayah tirinya, dia selesaikan dosa kepahitan di hadapan Tuhan, langsung di ke toilet. Itu keluar semua tuh. Racun-racun dalam tubuhnya yang membuat dia mengalami kayak benjolan di perut. Saudara-saudara, sering kali saya menemukan ada banyak orang hidup dalam kepahitan. Dia kena kanker. Hidup dalam kesedihan. Dia mengalami penyakit yang serius. Bisa penyakit jantung. Saya sering kali mengatakan saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Gimana saudara? Bisa memiliki hati yang gembira kalau ada kepahitan, kekhawatiran, kecemasan, iri hati, kemarahan, kedengkian dan segala hal yang sebenarnya harus kita selesaikan dalam hadirat Tuhan. Saudara, itulah sebabnya mengapa ya Tuhan Yesus mengatakan
Kan ini orang datang untuk dapat kesembuhan fisik. Tapi Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Saudara-saudara, ternyata dari ayat ini kita menemukan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Allah penyelamat. Karena para ahli Taurat kaget waktu Yesus mengatakan demikian. Siapa yang dapat mengampuni dosa daripada Allah sendiri? Ada orang yang memperdebatkan. Yesus tidak pernah mengklaim katanya dia mengatakan diri dia Tuhan. Tetapi saya menemukan dalam Alkitab berkali-kali. Saudara, Tuhan Yesus disembah. Tuhan Yesus belum mati di kayu salib sudah mengampuni. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia Allah yang mengampuni, dia Allah yang menyelamatkan. Kenapa saudara? Ya dia datang ke dalam tubuh manusia untuk menebus dosa kita, mengganti kita di kayu salib saudara. Saudara, mujizat dan tanda seorang Mesias adalah apa? Dalam Matius 11 ayat 4 dan 5 ini tandanya. Perbuatan ajaib. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mesias adalah pribadi yang dinantikan umat Tuhan. Untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia berdosa. Saudara, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan. Kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya sering kali sebelum mendoakan orang yang sakit, saya tanya dulu tentang keselamatannya. Kenapa? Karena dukun bisa menyembuhkan. Dukun bisa membuat orang jadi kaya. Walaupun itu kekayaan yang semu. Penyakit yang disembuhkan oleh dukun itu pun juga dari iblis yang pada akhirnya membuat orang itu lebih menderita. Tetapi saudara yang namanya dukun, siapapun yang mengaku katanya orang pintar tidak bisa memberikan keselamatan. Hanya Yesus Kristus, itulah sebabnya. Pertanyaan saya kepada saudara adalah apa? Mujizat terbesar adalah Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara sudah punya iman yang menyelamatkan? Itu iman kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terimalah Tuhan Yesus. Bukalah hati kita. Saudara-saudara, kalau kita mengalami pengampunan dosa, saudara akan menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Akan menyembuhkan kita secara sempurna. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, iman yang muliakan Allah. Iman seperti apa yang mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Yang mendatangkan pertolongan Tuhan yaitu iman yang memuliakan Allah. Di dalam Markus 2 ayat 12 dikatakan begini. Ketika orang itu meresponi perkataan Kristus. Dia mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang banyak. Sehingga semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Dan semua orang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Dulu saya pernah pelayanan di Sulawesi Selatan. Kami berdoa untuk satu pelayanan kami mau ke daerah yang namanya Polewali Mamasa. Dan Tuhan kasih ayat ini. Markus 2 ayat yang ke-12. Yang ungkapan yang berkata yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, dan betul ketika kami melayani di Polewali Mamasa. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu baru pertama kali saudara dalam hidup saya. Saya dengan teman-teman berdoa buat seorang ibu yang datang. Rumah-rumah yang tinggal di daerah Polewali Mamasa pada waktu itu. Polmas orang bilang. Di sebuah desa namanya Desa Makombong di daerah Mamasa. Saudara, saya ingat seorang ibu digotong karena lumpuh. Dan kami berdoa. Dan kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus ibu ini berjalan. Langsung pulang jalan kaki. Saudara, yang begini belum pernah kita lihat. Itu kata orang-orang di wilayah Mamasa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara. Nah, saya mau fokus pada istilah takjub. Sehingga semua orang takjub lalu muliakan Allah. Iman yang mendatangkan mujizat pertolongan Tuhan adalah iman yang memuliakan Allah. Kata takjub dari sebuah kata Yunani artinya out of their minds. Makanya saya suka tanya sama jemaat. Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Saudara, Kevin Kanner, saya pernah memberikan definisi ini. Mengatakan bahwa mujizat itu satu perbuatan supernatural. Yang disebabkan oleh kuasa Allah. Nah, supernatural. Itu artinya adalah sebuah manifestasi atau kejadian. Manifestation or event. Attributed to some force beyond scientific understanding of the laws of nature. Jadi yang namanya mujizat itu beyond scientific understanding. Atau hukum-hukum alam. The laws of the nature. Makanya seorang dokter namanya Dr. Andrew Newberg. Bikin penelitian orang-orang yang berdoa dan dia menemukan orang yang berdoa itu. Dia berkata dalam ilmu kedokteran kami tidak menemukan hal ini. Ini beyond scientific understanding.
Saudara, Dr. Andrew Newberg mengatakan orang yang berdoa lebih sehat. Buat orang bisa lebih sembuh dari sakit penyakitnya. Apa perbedaan iman dengan nekat? Saya suka ditanya, Pak, nih saya ini benar-benar beriman apa saya lagi berspekulasi? Saya lagi punya iman atau saya lagi nekat nih, Pak? Mari kita lihat tabel ini. Ini perbedaannya. Iman itu tidak sama dengan nekat. Nekat itu tekad manusia. Dipengaruhi oleh emosi seseorang, ambisi seseorang. Dan seringkali ini dia membedakan. Buat kepentingan sendiri. Itu orang nekat gitu. Biar aja ya enggak. Gue nekat aja. Ya kan. Hati-hati suster. Biar enggak. Wah saya mau percaya. Ya enggak. Padahal sebenarnya nekat. Gitu. Saya mau percaya, saya nggak bakal kena virus corona. Jadi saya cuek-cuek aja. Gitu. Kita mesti percaya. Itu nekat namanya. Ya. Udah tahu dia sakit darah tinggi. Ada penyakit darah tinggi. Darah Yesus lebih tinggi. Itu nekat. Dan seringkali Tuhan melihat lirik hatinya. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu buat gagah-gagahan. Ya. Kalau yang namanya iman, itu dasarnya dari firman. Dapat rema dari Tuhan, nanti saya sedikit singgung. Itu hasil hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu dari visi Tuhan. Dan ini dia, untuk kemuliaan Tuhan. Saya suka menceritakan kisah remaja gereja di Korea Selatan yang tenggelam di sebuah sungai. Gara-gara mereka mau menyeberangi sebuah sungai yang banjir. Mereka mau pergi ibadah. Tapi mereka mengutip ayat. Mengutip ayat ketika Petrus jalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Mereka tenggelam mati. Mereka tidak berjalan di atas air tapi berjalan di bawah air. Koran-koran di Korea langsung seperti kayak mengejek, ngenyek. Mana Tuhannya orang Kristen, mereka kok gak sanggup. Ditolong Tuhan. Saudara, coba perhatikan iman Petrus dalam Matius pasal 14, 28, 29. Ini bagian saya khotbahkan saudara minggu lalu di ibadah live streaming. Petrus bisa berjalan di atas air karena dapat rema. Ketika Petrus berseru dan menjawab, Yesus Tuhan apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air, Tuhan berkata, come datanglah. Itu rema. Kalau Yohanes yang jalan, Yohanes tenggelam. Kalau Filipus yang jalan, Filipus tenggelam. Kalau murid Yesus yang lain yang dari perahu itu melangkah, tenggelam. Kalau Petrus yang jalan, lihat. Petrus mengalami mujizat. Itu namanya iman. Saudara, tujuannya apa? Supaya mujizat Kristus membuat orang-orang semua menyembah dia. Dan berkata, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Di India ada sebuah kesaksian luar biasa. Ketika ada orang percaya mau dibaptis di sebuah sungai. Karena gereja ini gereja di desa-desa jadi gak punya kolam baptisan seperti di banyak gereja. Jadi mereka harus baptis di sungai. Dan desa itu banyak bukan orang Kristennya. Kepala desanya langsung cegat mereka. Ada sekitar 13 orang yang mau dibaptis. Dicegat. Gak boleh. Wah akhirnya terjadi semacam ketegangan kan. Saudara, kepala desanya bikin bara api. Ini semacam kayak ritual mistik orang India. Dan berkata, kalau kalian bisa jalan di atas bara api ini tanpa terbakar. Boleh ke kolam, bukan kolam, ke sungai untuk dibaptis. Boleh kalian lakukan itu. Seorang anak muda. Namanya Sadu. Dengan berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Dia jalan di atas bara api tanpa terbakar. Saudara, satu desa semuanya takjub. Dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Semula yang mau dibaptis 13 orang. Mendadak hari itu. Jadi puluhan orang-orang desa itu jadi percaya dan terima Tuhan Yesus dibaptis bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya simpulkan khotbah saya. Apa yang menjadi saudara iman yang buat kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, mujizat yang mendatangkan kemuliaan Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah iman yang bersinergi. Yang kedua, iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, iman yang memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya seringkali adalah, apakah kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan bagi kesembuhan kita? Kita berdoa buat bisnis kita, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Tapi biarlah kita berkata, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Kita berdiri bersama, kita berdoa. Puji Tuhan, Bapa kami bersyukur untuk saat ini. Karena Engkau Tuhan yang menolong kami, menopang kami. Di tengah-tengah situasi yang berat kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menopang kami. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Ebenezer. Tuhan biarlah
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya masalah dalam pergumulan, Tuhan biarlah kami sama-sama berdoa. Saat ini Tuhan kami memiliki iman yang bersinergi. Kami sama-sama menyatukan hati kami. Kami bersatu berdoa supaya saudara kami yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan mungkin ada yang punya masalah keuangan, hutang piutang. Ada suami yang belum pekerjaan. Mungkin ada anak kami yang sakit. Orang yang kami kasih terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersinergi dalam iman. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati. Biarlah pada waktu Tuhan memberikan kami usia 1 tahun lagi. Kami hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan semakin memberkati kami diberkati untuk jadi berkat. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Bersyukur untuk 75 tahun Indonesia merdeka. Dan kami mau tetap berkata bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia tetap dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk penularan virus corona di Indonesia. Walaupun ada kenaikan angka-angka yang kami lihat, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah angka kesembuhan di Indonesia semakin meningkat. Saudara kami yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang kami kasih, mungkin yang kami kenal yang saat ini terpapar virus corona, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, semangat, sehingga kami boleh melihat ada keajaiban yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang kami akan bawa kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan pelayanan, persembahan persepuluhan, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan diakonia. Tuhan kuduskan, biarlah semua persembahan ini Tuhan kuduskan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Kami bersyukur walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ada kehadiran Tuhan, ada berkat Tuhan buat setiap kami. Sekarang Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini dan mohon berkat khusus dari Bapa Surgawi. Mari saudara, angkat tangan saudara. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang perkasa menopang kehidupan saudara, sehingga saudara menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saudara-saudara, memang biasanya kalau 17 Agustus kita ada acara lomba masing-masing di tempat kita, di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita ya. Biasanya kita panjat pinang ya. Kita panjat pinang, panjat pohon gitu ya. Panjat tiang listrik. Kita lomba balap karung ya. Jakarta Surabaya kita pakai lomba balap karung. Ya, tetapi saudara, karena suasana masih pandemik virus corona, setahu saya perlombaan seperti ini dilarang ya. Tidak diizinkan. Jadi tolong saudara tetap menjaga protokol kesehatan pemerintah. Kita harus selalu cuci tangan, ya kita harus selalu jaga jarak, harus selalu pakai masker gitu ya. Pakai masker yang betul saudara, jangan jenggot begini ya. Enggak. Ada orang pakai masker tapi buat jenggotnya gitu ya, itu bukan pakai masker ya. Gitu. Saudara tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah supaya tetap kita sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Happy Sunday, God bless you, amen. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu.
berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, bersyukur di hadapan Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Mari sama-sama katakan hanya. Hey, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia